Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin, yang terhormat Menteri Kesehatan Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin, dan yang terhormat Sekretaris Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul pada siang hari ini. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Nadia Hanesa Sabila, perwakilan dari negara Indonesia, akan menyampaikan terkait pentingnya diplomasi kesehatan dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Berdasarkan data, jumlah total kasus COVID-19 di dunia saat ini mencapai 219 juta kasus dan jumlah kasus kematian mencapai 4,5 juta jiwa. Pandemi COVID-19 telah melahirkan urgensi besar bagi seluruh negara, sehingga untuk menanggulangi masalah tersebut diperlukan terbentuknya kerjasama internasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam bidang kesehatan, baik organisasi profesional maupun organisasi antar pemerintah. Sasaran diplomasi kesehatan seharusnya adalah dengan merekonsiliasi dan menjembatani kesenjangan antara akses ilmu pengetahuan dan teknologi medis yang dianggap sebagai problem utama antara negara-negara industri maju dan berkembang. Berkenaan dengan pandemi, ketimbangan penguasaan sains dan teknologi kesehatan itu pula yang ditengarai merupakan faktor penghambat terbesar upaya pencegahan penularan penyakit dan pemulihan kondisi kesehatan publik secara global dalam waktu yang cepat. Yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan membuat atau mensosialisasikan proposal kebijakan dan rencana aksi global melawan pandemi, melainkan aplikasi konkret diplomasi kesehatan baik secara multilateral maupun bilateral. Aspek ekonomi dan bisnis diplomasi kesehatan ikut menentukan keberhasilan negara dalam merespon krisis COVID-19. Penyakit-penyakit menular cepat mewabah dan sulit diberantas di negara dengan kapasitas pemerintahan dan kemampuan ekonomi rendah, sehingga masyarakat rentan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan memadai. Untuk itu, dibutuhkan uluran tangan dari masyarakat internasional untuk membantu mereka. Ironisnya, obat-obatan serta vaksin diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi besar yang mempunyai kapabilitas teknologi, ilmu pengetahuan, dan keuangan kuat berafiliasi dengan rezim kesehatan nasional negara-negara kaya, yang mana logika kepentingan bisnis dan nasionalis biasanya bermain di balik kebijakan distribusi bahan baku dan produk medis yang dibutuhkan oleh berbagai negara. Through international collaboration, governments, multilateral organizations, and pharmaceutical companies can play an important role by supporting low-income countries on mandatory distancing. And they shouldn't prevent against them during pandemic for pursuing such public health measures. While international cooperation on trade issues has suffered due to the geopolitical competition and shifts, through global health diplomacy, the governments could improve the nexus between both the public health and trade policies to combat this pandemic. Global health diplomacy can be a bridge for international cooperation for tackling public health crises, strengthening health systems through emphasizing universal health coverage for sustainable and equitable development, and rebuilding multilateral organizations. Health shouldn't be used as a political tool at the cost of people's lives. Health diplomacy's focus should be to mitigate inequality by making available diagnostic, therapeutics, and vaccine as a global public good. Nations need to develop a sense of cooperation that serves as the basis for mutual strategic trust for international development. The priorities of all the countries should be to find the areas of common interest, common operational overlap on development issues, and research allocation for this global fight against COVID-19. Like Dr. Tedros said, our vision is not health for some, it's not health for most, it's health for all, rich and poor, able and disabled, old and young, urban and rural, citizen and refugee, everyone, everywhere. Thank you for all your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.